Kejahatan bersenjata yang menyasar pertokoan di sejumlah daerah makin marak terjadi. Aksi mereka pun kini mulai berani terang-terangan manfaatkan minimnya pengamanan. Memasuki pertengahan tahun 2025, kejahatan bersenjata masif menyasar minimarket di sejumlah daerah. Seperti minimarket di Jalan Letu Karim Kadir Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Sambil menenteng senjata tajam, seorang pria berbuat onar dan mengancam kasir di minimarket. Tak hanya sekali, pemalakan juga dilakukan tiap minggunya dengan jatah Rp200.000. Lantaran meresahkan, polisi pun akhirnya meringkus pria residivis tersebut. Tak hanya senjata tajam, kejahatan yang menyasar pertokoan juga kerap gunakan senjata api. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak hanya menggasak uang Rp50 juta, perampokan yang terjadi di minimarket Jalan Kiai Haji Mas Mansur disertai penyekapan karyawan. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus 2 tersangka di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rupanya perampokan minimarket di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat didalangi asisten kepala toko minimarket. Maraknya perampokan minimarket disinyalir lantaran pengamanan masih mengandalkan karyawan ataupun lingkungan masyarakat sekitar. Padahal tak semua orang di lingkungan minimarket memiliki keberanian. Seperti karyawan minimarket di Tasikmalaya, Jawa Barat, ia mampu gagalkan perampokan. Kala itu dibantu warga, ia mampu meringkus perampok yang merusak CCTV sembari acungkan senjata api. Yang ini udah kesekian kalinya nih. Begitupun upaya warga perumahan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang berhasil gagalkan perampokan minimarket. Sempat ancam 2 karyawan dengan senjata tajam dan merusak CCTV. 1 pelaku berhasil ditangkap saat mencoba melarikan diri. Kejahatan yang menyasar minimarket memang sudah dipetakan jauh-jauh hari. Mereka manfaatkan peluang di mana ada waktu tertentu yang dianggap minim resiko. Mereka akhirnya memanfaatkan situasi yang crowded agar mereka bisa terkamuflase sebagai orang-orang yang memang tidak dicurigai. Kedua aspek ini akhirnya menjadi modus terbaru dalam konteks bagaimana kemudian orang-orang memanfaatkan kelengahan dan kemudian memanfaatkan sikap apatis dari orang-orang tertentu yang tidak rela atau kemudian memberikan pertolongan kepada para korban. Sementara itu bagi pelaku kejahatan, alat pengawas seperti CCTV kini bukan lagi menjadi alat keamanan yang ditakuti. CCTV tidak lagi menjadi salah satu tools yang memiliki efek deter karena mereka dengan kepandaian tertentu atau kemudian dengan kemampuan tertentu dengan bermodalkan alat-alat yang sangat sederhana bisa menutup akses pemantauan dari CCTV dan kemudian letak-letaknya memang sangat mudah untuk kemudian dipetakan. Ketiga aspek ini seharusnya bisa menjadi tinjauan ulang kepada SOP daripada pengelola minimarket sehingga mereka tidak lagi hanya mengadakan CCTV tapi kejahatan yang memang cukup dapat dicegah adalah bagaimana kemudian bersifat community based. Guna meminimalisir perampokan minimarket, segera diterapkan sistem pengamanan terpadu. Selain tetap memasang kamera pengawas di tempat tersembunyi, penggunaan tanda darurat terhubung ke kantor polisi terdekat sudah saatnya diterapkan. Keterlibatan warga dalam pengamanan lingkungan juga perlu dioptimalkan. Tim Liputan melaporkan.